Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Di awal hari ini, sebelum kita melangkah, Tuhan memberikan satu pesan sederhana namun sangat kuat untuk memulai hari ini. Jangan menyerah, tetap berdoa. Ayat pagi ini datang dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan sebuah saran, bukan sebuah motivasi kosong, tetapi sebuah perintah penuh kasih untuk meneguhkan langkah kita hari ini. Mari kita membaca Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa hidup ini sering melelahkan. Doa sering kita mulai dengan semangat, tapi mudah pudar. Karena waktu tunggu terasa panjang, karena situasi tak kunjung berubah. Karena kita lelah melihat doa yang seolah-olah tidak naik ke langit. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, berdoalah terus, jangan menyerah. Sahabat terkasih, pagi adalah permulaan, dan Tuhan ingin permulaan kita kuat. Pagi adalah momen mengambil napas baru, memulai ulang, mengosongkan diri dari kecemasan semalam. Dan Tuhan Yesus berkata, mulailah hari ini dengan doa, jangan menyerah. Doa pagi bukan sekedar rutinitas. Itu adalah pengakuan iman bahwa hari ini kita tidak berjalan sendiri. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil punya kebiasaan aneh di setiap pagi. Sebelum sekolah, ia selalu menghampiri ayahnya yang sedang minum kopi di ruang tamu. Setiap hari, entah hujan atau cerah, ia selalu berkata, "Ayah, temani aku hari ini ya." Ayah itu tersenyum, membelai rambutnya dan berkata, "Ayah selalu bersamamu." Suatu pagi, ibunya bertanya, "Kenapa kamu selalu bilang begitu? Bukankah ayahmu selalu di rumah? Bukankah dia selalu ada?" Anak itu menjawab polos, "Aku tahu ayah selalu di rumah, tapi aku mau memastikan hatiku ingat." Ibunya tersenyum. Itulah doa. Kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu Tuhan selalu hadir. Tetapi doa pagi membuat hati kita ingat. Dan ketika hati mengingat, langkah kita menjadi kuat. Sahabat terkasih, apakah yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa yang tidak cemu-cemu? Yang pertama, doa yang terus-menerus bukan memaksa Tuhan. Ini bukan soal banyaknya kata, tapi kedalaman hubungan. Yang kedua, doa yang bertekun membentuk hati kita menjadi kuat. Doa membuat jiwa stabil meski keadaan tidak stabil. Yang ketiga, doa yang konsisten menunjukkan kepercayaan kepada karakter Tuhan. Kita berdoa ulang bukan karena Tuhan lupa, tapi karena kita percaya Tuhan peduli. Yang keempat, doa pagi menata seluruh hari kita. Ketika pagi dimulai dengan doa, hari berjalan dengan lebih terarah. Yang kelima, doa yang tidak cemu-cemu menjaga kita dari keputusasaan. Tuhan Yesus tahu, hati manusia mudah lelah. Karena itu, ia berkata, tetaplah berdoa. Sahabat terkasih, ada beberapa cara memulai hari dengan doa yang bertekun. Yang pertama, mulai dengan ucapan syukur sederhana. Syukur membuka pintu damai. Yang kedua, serahkan satu hal yang paling berat hari ini. Apapun yang mengganggu pikiran kita, letakkan di hadapan Tuhan sebelum kita melangkah. Yang ketiga, mari deklarasikan ayat pagi ini. Ucapkan pelan-pelan, Tuhan, aku tidak menyerah. Aku tetap percaya. Yang keempat, izinkan Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita. Tuhan ingin membimbing, bukan hanya mengawasi. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan bekerja meski kita belum melihat apa-apa. Berjalanlah dengan iman, bukan perasaan.
Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak memberi kita perintah untuk membebani kita. Ia memberikannya untuk menguatkan kita. Pagi ini Tuhan berkata kepada kita, jangan menyerah, tetap berdoa. Aku besertamu, aku mendengarmu. Aku sedang bekerja bagi kebaikanmu. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak menyerah dalam doa. Kuatkan kami sepanjang hari ini. Bimbing langkah kami, teguhkan hati kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sejak pagi ini hingga malam nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.